Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada semester ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan akuntansi atau disebut juga sebagai mata kuliah audit, di mana mata kuliah pemeriksaan akuntansi ini merupakan proses pemeriksaan atas informasi pada suatu laporan keuangan yang disajikan kepada pengguna dengan menggunakan metode dan juga standar audit yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya dan standar akuntansi yang dijadikan sebagai acuan pemeriksaan. Mata kuliah pemeriksaan akuntansi ini mempelajari tentang profesi akuntan publik, tanggung jawab, etika, dan kewajiban hukum sebagai auditor independen, proses audit, sasaran dan bukti audit, kertas kerja dan audit program, materialitas dan strategi audit pendahuluan, pemahaman pengendalian intern, penilaian resiko dan sampling audit, dan penyusunan laporan audit independen dalam pemeriksaan kas atau setara kas, pemeriksaan piutang, pemeriksaan persediaan, pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka, pemeriksaan surat berharga investasi, dan juga pemeriksaan aset tetap. Mata kuliah pemeriksaan akuntansi ini merupakan mata kuliah yang tentunya memberikan wawasan dan pemahaman tentang profesi akuntan publik dan pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik, sehingga dalam hal ini diharapkan mahasiswa itu memiliki pemahaman dasar mengenai pemeriksaan akuntansi serta aplikasinya di dunia kerja. Terkait dengan hal tersebut, maka pada pertemuan pertama ini akan dibahas mengenai auditing, standar profesi akuntan publik, dan etika profesi akuntan publik. Lalu dilanjutkan pada pertemuan kedua yaitu materi mengenai perencanaan audit, dan yang ketiga pada pertemuan ketiga adalah opini audit dan laporan akuntan publik, serta pada pertemuan keempat adalah pertanggungjawaban hukum akuntan publik, dan dilanjutkan pada pertemuan kelima yaitu akan membahas mengenai materialitas. Lalu pada pertemuan ke-6 akan membahas mengenai resiko audit, dan pada pertemuan ke-7 akan membahas mengenai bukti audit, substantitas, dan kertas kerja. Lalu pada pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai internal control atau pengendalian internal, dan dilanjutkan pada pertemuan ke-10 membahas mengenai pemeriksaan kas dan setara kas. Lalu pada pertemuan 11 membahas mengenai pemeriksaan piutang, dan pada pertemuan ke-12 membahas mengenai pemeriksaan persediaan, dan pada pertemuan ke-13 membahas mengenai pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Lalu dilanjutkan pada pertemuan ke-14 membahas mengenai pemeriksaan surat berharga dan investasi, dan pada pertemuan ke-15 akan membahas mengenai pemeriksaan aset tetap. Dan dalam semester ini diakhiri dengan pelaksanaan ujian akhir semester yaitu pada pertemuan ke-16. Untuk mengawali pertemuan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi, maka pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan auditing, standar profesional akuntan publik, dan kode etik dari akuntan publik. Terkait dengan hal tersebut, maka bahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada 3 hal, yaitu yang pertama adalah terkait dengan auditing. Sehingga dalam hal ini kita akan memahami apa yang dimaksud dengan auditing tersebut atau pemeriksaan akuntansi itu bagaimana.
Lalu dilanjutkan dengan bahasan yang kedua, yaitu berkenaan dengan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Dan bahasan yang ketiga dilanjutkan dengan bahasan mengenai kode etik dari profesi akuntan publik. Auditing itu merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Sehingga dengan definisi tersebut kita dapat memahami bahwa pelaksanaan auditing ini merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak yang independen dengan tujuan untuk memperoleh atau mengetahui opini mengenai laporan kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Mengapa audit tersebut itu dibutuhkan? Ada 3 alasan terkait dengan hal tersebut, yaitu yang pertama, jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut itu mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang kedua, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dapat dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang tentunya berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Dan yang ketiga yaitu SPT yang didukung oleh audit financial statement lebih dapat dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang tidak didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit. Itu alasan mengapa audit sangat dibutuhkan terhadap sebuah laporan keuangan. Berdasarkan luasnya pemeriksaan, ada 2 jenis audit yang dapat kita pahami, yaitu General Audit atau pemeriksaan umum dan Special Audit atau pemeriksaan khusus. Apa itu General Audit? General Audit merupakan suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan yang berkaitan dengan special audit atau pemeriksaan khusus itu dimaknai sebagai suatu pemeriksaan terbatas sesuai dengan permintaan dari auditi yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran dari laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan hanya terbatas pada pos atau masalah yang diperiksa oleh pihak auditor tersebut. Itu jenis audit berdasarkan luas pemeriksaannya. Kebanyakan yang dipergunakan untuk mendapatkan opini dari laporan keuangan setelah dilakukan audit itu adalah menggunakan general audit atau pemeriksaan secara umum. Sedangkan jenis audit bila didasarkan pada jenis pemeriksaan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah manajemen audit atau operasional audit. Operasional audit ini atau manajemen audit ini dimaknai sebagai suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Ada 4 tahapan dalam manajemen audit ini, yaitu yang pertama adalah
preliminary survey atau survei pendahuluan. Tahapan yang kedua yaitu penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen yang ada pada perusahaan tersebut, atau dengan istilah review and testing of management control system. Tahapan yang ketiga itu adalah detail examination atau pengujian secara perinci atau secara detailnya. Terus tahapan yang terakhir yang keempat adalah pengembangan laporan atau report development berkaitan dengan hasil dari audit yang dilaksanakan tersebut. Untuk audit manajemen ini atau audit operasional ini dapat dilakukan oleh internal audit itu sendiri atau dari pihak kantor akuntan publik atau dilaksanakan oleh manajemen konsultan. Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Biasanya, tim manajemen audit harus mencakup berbagai disiplin ilmu, misalnya akuntan, ahli manajemen produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan lain-lain tergantung pada kegiatan operasional perusahaan itu bergerak dalam bidang apa. Sehingga auditor akan dapat menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomian dari masing-masing fungsi yang ada dalam operasional perusahaan tersebut. Jenis audit yang kedua berdasarkan jenis pemeriksaannya adalah internal audit atau pemeriksaan internal. Internal audit ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Internal auditor melakukan pemeriksaan secara rinci dan tidak memberikan opini terhadap kewajaran dari laporan keuangan. Biasanya, isi laporan internal auditor yaitu berkaitan dengan temuan pemeriksaan, penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, serta saran-saran perbaikannya. Itu jenis pemeriksaan yang berkaitan dengan audit internal kontrol atau pemeriksaan internal. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan jenis pemeriksaan adalah komputer audit, di mana dalam komputer audit ini pemeriksaan oleh pihak KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing System. Biasanya ada dua metode yang bisa dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama adalah audit around the computer dan yang kedua adalah audit through the computer. Untuk yang audit around the computer itu biasanya auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP system tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP system tersebut. Yaitu pihak auditor itu hanya memeriksa input dan outputnya saja. Sedangkan sistem yang berjalan di dalam sistem tersebut itu untuk melakukan pemrosesan sehingga menghasilkan sebuah output itu tidak dilakukan pemeriksaan. Sedangkan kalau yang kedua, metode yang kedua yaitu berkaitan dengan audit through the computer, biasanya auditor memeriksa input dan output serta melakukan tes terhadap proses EDP-nya, biasanya dilakukan secara general control atau dengan application control, sehingga dapat melihat bahwa input, proses, dan outputnya. Berkaitan dengan standar auditing itu ada 10 yang terbagi menjadi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Nah, untuk standar umum itu ada 3,
yaitu yang pertama adalah audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Dan yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Berkaitan dengan standar auditing pada subbab standar pekerjaan lapangan, itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit tersebut. Itu standar pekerjaan lapangan yang termasuk dalam standar auditing. Selanjutnya, berkaitan dengan standar auditing itu adalah standar pelaporan. Dalam standar pelaporan ini ada 4 standar yang dapat dipahami, yaitu yang pertama adalah laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Dalam hal ini, biasanya pihak auditor itu akan memberikan penjelasan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam penyusunan laporan keuangan pada periode berjalan dibandingkan dengan penerapan akuntansi pada periode sebelumnya. Hal ini jika ada dan ditemukan oleh pihak auditor. Standar berikutnya yang ketiga yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang terakhir, yang keempat dalam standar pelaporan ini adalah laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka auditor itu harus memberikan alasan kenapa itu dinyatakan. Dalam hal ini, auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Itu 10 standar auditing yang harus dipatuhi para auditor. Berkaitan dengan etika profesi akuntan, ada 6 pernyataan etika profesi yang berkaitan dengan pertama adalah bahwa seorang akuntan itu harus memiliki
karakteristik berupa integritas, objektivitas, dan independensi. Dan yang kedua, seorang akuntan itu harus memiliki kecakapan profesional. Serta yang ketiga adalah dalam hal pengungkapan informasi rahasia klien, maka pihak akuntan publik harus benar-benar menjaga rahasia klien tersebut dan hanya dapat mengungkapkan rahasia klien tersebut hanya kepada para pihak yang berwajib ketika ada kepentingan hukum mengenai masalah klien tersebut. Dan yang keempat yaitu berkaitan dengan iklan bagi kantor akuntan publik, di mana akuntan publik tidak diperkenankan untuk melakukan iklan terhadap aktivitas bagi kantor akuntan publiknya. Dan yang kelima adalah mengenai komunikasi antar akuntan publik, karena dalam hal pelaksanaan audit tentunya akan dilakukan perubahan mengenai pelaksana akuntan publik pada seorang klien. Biasanya sekitar 3 tahun atau 3 kali pelaksanaan audit oleh akuntan publik tertentu, maka pada tahun berikutnya, tahun keempat akan dilakukan pergantian kantor akuntan publik yang melakukan audit. Sehingga pastinya akan dibutuhkan komunikasi antar akuntan publik tersebut. Dan yang terakhir yaitu berkenaan dengan perpindahan staf atau partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan publik lainnya, tentunya akan membawa beberapa hal yang berkaitan dengan rahasia klien, sehingga harus benar-benar menjaga terkait dengan komitmen tersebut. Sedangkan berkaitan dengan prinsip etika profesi ada 8, yaitu berkenaan dengan tanggung jawab profesi, berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis. Itu merupakan 8 prinsip etika profesi bagi seorang akuntan publik. Sedangkan aturan etika akuntan publik itu mengenai 4 hal. Yang pertama adalah independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua adalah berkaitan dengan standar umum dan prinsip akuntansi. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab kepada klien. Yang keempat adalah tanggung jawab kepada rekan seprofesi, dan yang kelima adalah tanggung jawab dan praktek lainnya. Itu biasanya dibuat suatu aturan dalam aturan etika akuntan publik. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.